Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan membuat tugas video tentang baris dan deret dalam mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Endah Dwi Jayanti. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Nura Arifatul Husna, ada Serlina Oktia, Siti Rahma, Jumalia, dan Arif Rahman Hakim. Dari materi ini kami akan membahas tentang pengertian baris dan deret, yang kedua ada jenis-jenis baris dan deret, yang ketiga yaitu rumus-rumus penting, yang keempat deret geometri tak hingga, yang kelima yaitu mengubah persentase menjadi rasio, yang keenam contoh soal ekonomi, dan yang ketujuh yaitu pembahasan dan penyelesaian. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Nama saya Arif Rahman Hakim. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari baris. Pengertian baris adalah himpunan bilangan yang tersusun secara berurutan mengikuti pola aturan tertentu. Setiap elemen dalam barisan disebut suku dan dilambangkan dengan suku 1, suku 2, suku 3, dan suku seterusnya. Contoh 2, 4, 6, 8, 10 dan 5, 10, 20, dan 40. Dalam baris, setiap bilangan disebut suku. Baris dibagi menjadi dua, yaitu baris yang pertama baris aritmatika dan baris yang kedua dan baris geometri. Selanjutnya, pengertian deret. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan, suku 1, suku 2, suku 3, dan suku seterusnya. Contoh 2 tambah 4, 2 tambah 6 tambah 8, dan 5 tambah 10 tambah 20 dan 40. Jenis-jenis deret. Yang pertama ada deret aritmatika, yang kedua ada deret geometri. Dalam ekonomi, deret digunakan untuk yang pertama menghitung tabungan, yang kedua pertumbuhan investasi atau cicilan, yang ketiga pendapatan, yang keempat keuntungan usaha. Selanjutnya, baris aritmatika. Baris aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap. Contoh 3, 6, 9, 12, 15, dan selisih 6 kurang 3 sama dengan 3. Rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Contoh, tentukan suku ke-10 dari 2, 5, 8, 11. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3, dan N sama dengan 10. U10 sama dengan 2 ditambah buka kurung 10 kurang 1 dalam kurung 3 tutup kurung sama dengan 2 ditambah 27 sama dengan 29. Perkenalkan, saya Jumalia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah seluruh suku pada barisan aritmatika. Rumusnya adalah Sn sama dengan N bagi 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B tutup kurung, atau Sn sama dengan N bagi 2 dalam kurung A tambah UN. Keterangan Sn sama dengan jumlah N suku pertama, B beda atau selisih, N banyak suku, UN sama dengan suku ke N. Contoh, hitungan jumlah suku pertama dari 2, 5, 8, 11. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 3, N sama dengan 10. S10 sama dengan 10 bagi 2 dalam kurung 2 buka kurung 2 tutup kurung ditambah dalam kurung 10 kurang 1 tutup kurung dalam kurung 3 tutup kurung sama dengan 5 dalam kurung 4 tambah 27 sama dengan 5 kali 31 sama dengan 155. Materi selanjutnya yaitu baris geometri. Baris geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan tetap. Contoh 2, 4, 8, 16, 32. Perbandingan sama dengan U2 bagi U1 sama dengan 2. Rumus suku ke N. UN sama dengan 2 kali R pangkat N kurang 1. Keterangan R sama dengan rasio atau perbandingan tetap.
Contoh, tentukan suku ke-6 dari 3, 6, 12, 24. Diketahui A sama dengan 3, R sama dengan 2, N sama dengan 6. U6 sama dengan 3 kali dalam kurung 2 pangkat 5 sama dengan 3 kali 32 sama dengan 96. Selanjutnya, deret geometri. Deret geometri adalah jumlah seluruh suku pada barisan geometri. Rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung bagi R dalam kurung R kurang 1 tutup kurung. Keterangan Sn sama dengan jumlah N suku pertama, A suku pertama, R sama dengan rasio N banyak suku. Contoh, hitunglah jumlah 5 suku pertama, 2, 4, 8, 16, 32. Diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 2, N sama dengan 5. S5 sama dengan 2 dalam kurung 2 pangkat 5 kurang 1 tutup kurung bagi dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan 2 dalam kurung 32 kurang 1 sama dengan 2 dalam kurung 31 sama dengan 62. Jadi jumlah 5 suku pertama adalah 62. Saya Siti Rahma menjelaskan materi tentang deret geometri tak hingga. Rumus S tak hingga sama dengan A dibagi buka kurung 1 dikurang R. Penerapan ekonomi yang pertama, analisis investasi jangka panjang. Yang kedua, perhitungan nilai aset. Yang ketiga, perhitungan ekonomi makro. Contoh, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Diketahui A sama dengan 8, R sama dengan 1/2. S tak terhingga sama dengan 8 dibagi buka kurung 1 dikurang 1/2 tutup kurung sama dengan 8 dibagi 1/2 sama dengan 16. Jadi jumlah deret tak hingga adalah 16. Materi selanjutnya, mengubah persentase menjadi rasio. Dalam baris dan deret geometri ekonomi, persentase kenaikan atau penurunan harus diubah menjadi rasio. Jika naik, R sama dengan 1 tambah persentase, naik 10%. 10% sama dengan 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. R 1 tambah 0,1 sama dengan 1,1. Rasio kenaikannya adalah 1,1. Jika turun, R sama dengan 1 dikurang persentase, turun 10%. 10% sama dengan 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. R sama dengan 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Rasio penurunannya adalah 0,9. Materi selanjutnya, penerapan dalam ekonomi. Penerapan baris dan deret dalam ekonomi. Yang pertama, menghitung pertumbuhan modal. Yang kedua, menghitung bunga majemuk. Yang ketiga, menghitung cicilan pinjaman. Yang keempat, menghitung keuntungan usaha. Yang kelima, menghitung kenaikan pendapatan. Yang keenam, menghitung tabungan berkala. Ketujuh, menghitung depresiasi barang. Perkenalkan, nama saya Selina Ompia. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal yang pertama, yaitu tentang aritmatika. Bunyi contoh soalnya, yakni seorang pedagang memperoleh keuntungan sebesar 500.000 pada bulan pertama. Setiap bulan keuntungan meningkat sebesar 100.000. Tentukan keuntungan pada bulan ke-12. Diketahui A sama dengan 500.000, B sama dengan 100.000, dan N-nya yakni 12. Jawabannya, rumusnya yakni UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. U12 sama dengan 500 ditambah 12 kurang 1 dikali 100.000 sama dengan 500.000 ditambah 1.100.000 sama dengan hasilnya yakni 1.600.000. Jadi keuntungan pada bulan ke-12 yakni sebesar 1.600.000. Selanjutnya contoh yang kedua yakni mencari deret aritmatika. Contoh soalnya yakni gaji seorang karyawan pada tahun ketiga adalah sebesar 4.200.000 dan tahun ke-7 adalah sebesar 5.800.000. Tentukan gaji awal dan gaji pada tahun ke-10. Penyelesaiannya yang pertama ini sistem persamaan. U3 itu dikatakan sebagai tahun ketiga, U7 dikatakan sebagai tahun ke-7. Jadi pada rumus yang pertama yakni U3 sama dengan A tambah 2B sama dengan 4.200.000. Yang kedua U7 sama dengan A tambah 6B sama dengan 5.800.000.
Maka gaji awalnya yakni A sama dengan 4.200.000 dikurang 2 dikali 400.000, hasilnya 3.400.000. Selanjutnya eliminasi. 4B sama dengan 1.600.000, B sama dengan 1.600.000 dibagi 4, hasil dari B yakni 400.000. Maka gaji tahun ke-10 yakni U10 sama dengan 3.400 ditambah 9 dikali 400.000. 9, hasil dari 9 terdapat dari U10 dikurang 1, maka hasilnya 9. Tahun ke-10 yakni totalnya 6.400.000. Jadi gaji awal senilai 3.400.000 dan gaji tahun ke-10 yakni 6.400.000. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Di sini saya akan membahas tentang deret aritmatika. Soalnya yakni tabungan seseorang siswa setiap bulan bertambah 50.000. Jika bulan pertama menabung 100.000, berapa total tabungan selama 8 bulan? Maka penyelesaiannya diketahui A sama dengan 100.000, B sama dengan 50.000, N sama dengan 8. Jawabannya, rumusnya yang pertama yakni Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Lalu S8 sama dengan 8 dibagi 2 dikali 2 dikali 100.000 ditambah 8 dikurang 1 dikali 50.000. Maka 4 dikali 200.000 ditambah 350.000. Maka hasilnya 4 dikali 550.000 sama dengan 2.200.000. Jadi total tabungan selama 8 bulan adalah 2.200.000. Selanjutnya contoh soal yang keempat tentang geometri. Yakni bunyi soalnya, sebuah investasi sebesar 1 juta berkembang 2 kali lipat setiap tahun. Berapa nilai investasi pada tahun kelima? Maka diketahui A sama dengan 1 juta, R sama dengan 2, N sama dengan 5. Jawabannya, rumus yang pertama yakni UN sama dengan A dikali R, N kurang 1. U5 sama dengan 1 juta dikali 2 pangkat 4 sama dengan 1 juta dikali 16, hasilnya 16 juta. Jadi nilai investasi pada tahun kelima adalah 16 juta. Saya Nur Al-Fatusna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang kelima, yaitu contoh soal geometri mengubah persentase ke rasio. Pada soal ini, sebuah usaha ini mengalami kenaikan keuntungan sebesar 10% setiap tahun. Jika keuntungannya 5 juta rupiah, berapa keuntungan pada tahun keempat? Maka langkah pertama tentukan yang diketahui bahwa keuntungan awalnya adalah 5 juta rupiah, berarti A sama dengan 5 juta. Kenaikan setiap tahunnya adalah 10%, N-nya yaitu 4. Karena ini geometri, maka persentasenya harus diubah menjadi rasio. Langkah yang kedua yaitu ubah persentasenya yaitu menjadi rasio. 10% ini harus diubah dulu menjadi desimal, yaitu 10% sama dengan 10 dibagi 100 sama dengan yaitu 0,1. Karena keuntungannya ini naik, maka R sama dengan 1 ditambah 0,1 yaitu 1,1. Artinya setiap tahun keuntungan dikali 1,1 akan bertambah yaitu 10%. Selanjutnya yaitu gunakan rumus geometri, yaitu rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Masukkan nilainya yaitu U4 sama dengan A-nya yaitu 5 juta dikali R-nya yaitu 1,1 dan N kurang 1 yaitu 3. Nah, 5 juta dikali 1,1 di pangkat 3 yaitu 1,331. Maka 5 juta dikali 1,331 hasilnya yaitu 6.655.000 rupiah. Jadi keuntungan usaha pada tahun keempat ini adalah 6.655.000 rupiah. Nah, intinya karena keuntungan ini naik terus setiap tahun dengan persentase tetap, maka menggunakan baris geometri. Persentase ini harus diubah menjadi rasio terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu contoh soal yang keenam, yaitu contoh soal deret geometri. Pada soal ini, seorang pengusaha ini memperoleh keuntungan sebesar 2 juta rupiah pada bulan pertama. Keuntungan ini menjadi 2 kali lipat setiap bulan. Berapa total keuntungan selama 4 bulan? Nah, langkah pertama ini tentukan yang diketahui
bahwa suku pertamanya yang diketahui adalah 2 juta rupiah, maka A-nya sama dengan 2 juta. Rasionya yaitu 2, karena keuntungan selalu 2 kali lipat, dan banyak bulannya yaitu N sama dengan 4. Nah, langkah keduanya yaitu gunakan rumus deret geometri. Karena yang dicari yaitu total seluruh keuntungan, maka memakai rumus deret geometri yaitu Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Jadi masukkan nilai S4 nya 2 juta buka kurung 2 dipangkat 4 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Hitung pangkat dulu, 2 pangkat 4 yaitu sama dengan 16. Maka 16 kurang 1 yaitu 15. Nah, S4 sama dengan 2 juta dikali 15 sama dengan S4 30 juta rupiah. Jadi total keuntungan selama 4 bulan adalah 30 juta rupiah. Kalau keuntungan ini selalu dikali angka yang sama, misalnya dikali 2 terus, berarti menggunakan geometri. Karena yang dicari yaitu jumlah seluruh keuntungan, maka memakai deret geometri. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketujuh yaitu deret geometri tak hingga. Pada soal ini yaitu pemerintah ini menyuntikkan dana sebesar 100 miliar ke perekonomian. Jika marginal propensity to consume MPC yaitu 0,8, berapa total dampak ekonomi multiplier effect? Jadi, karena uang ini terus berputar berkali-kali dalam ekonomi, maka menggunakan deret geometri tak hingga. MPC ini kan adalah marginal propensity to consume, adalah kecenderungan masyarakat membelanjakan uangnya. Jadi langkah pertama ini yaitu tentukan yang diketahui. Dana awalnya yaitu A-nya yaitu 100 miliar dan rasionya yaitu R 0,8. Langkah yang kedua kita lakukan yaitu gunakan rumus deret geometri tak hingga. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. S tak hingganya yaitu sama dengan 100 per 1 kurang 0,8. 1 kurang 0,8 ini dikurangi dulu, maka S tak hingga sama dengan 100 per 0,2. S tak hingga sama dengan 500.000 miliar. Jadi total dampak ekonomi dari suntikan dana tersebut adalah 500 miliar. Nah, uang yang diberikan pemerintah ini tidak berhenti sekali saja. Uang itu dipakai belanja, lalu diterima orang lain, lalu dibelanjakan lagi terus dan menerus. Sebenarnya kesimpulan dari keseluruhan materi itu tadi dapat disimpulkan bahwa baris ini adalah susunan bilangan yang berpola. Deret ini yaitu penjumlahan dari suku-suku barisan dan jenis yaitu aritmatika dan geometri. Nah, di dalam ekonomi itu sendiri, baris dan deret sangat penting untuk mengetahui investasi, keuntungan, tabungan, cicilan, bunga, dan juga pendapatan. Nah, dari apa yang telah kami sampaikan dari kelompok kami, semoga materi baris dan deret ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.